Nama Bapak Haji Salahuddin dari Bekasi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sini ketua kelasnya siapa ya? Ayo silakan. Namanya siapa nama panjangnya? Silakan saya Jamil. Dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Bapak mau nanya ini siapa yang nggak masuk ya? Tidak hadir di kelas B. Alhamdulillah semua. Bapak. Alhamdulillah. Baik. Berbicaranya Bapak ini untuk tujuan Bapak untuk mengajar materi tentang zakat. Zakat terbagi dua. Nah, adik-adik semua pada tahu belum? Apa sih zakat itu? Tahu Pak, belum. Nah, nanti kita bahas. Zakat terbagi dua, yakni zakat fitrah dan zakat. Nah, Bapak akan menyampaikan materi yakni tentang zakat mal. Nah, pengertian zakat mal yakni merupakan adalah zakat harta. Dengan kata lain, zakat mal merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Siapa aja orang-orang yang berhak menerima? Seperti orang fakir, orang miskin, orang anak amil, walak, sabilillah. Setiap muslim yang memiliki harta diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi batas waktu dan jumlah tertentu. Nanti ada praktiknya dan nanti ada kadar-kadar zakat. Zakat mal biasanya disandarkan pada zakat emas dan perak, kecuali zakat binatang, ternak, biji-bijian yang mempunyai nilai zakat sendiri. Adapun tujuan mengeluarkan zakat mal adalah guna untuk membersihkan harta. Selanjutnya ini ada dalil ayat Quran yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakunun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, adik-adik, saya mau menunjuk dari satu lelaki untuk membaca ayat Quran. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholata sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ya, ke perempuan silahkan baca artinya. Saya mau. Aku. Silakan. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, lanjut ke syarat sah zakat. Syarat sah zakat apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, niat. Yang kedua, para fuqaha bersepakat bahwasannya niat adalah salah satu syarat membayar zakat demi membedakan dari kafarot dan sodako-sodako yang lainnya. Memberi kepemilikan disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat, yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Tadi yang kita ini jelasin bahwasannya yang orang-orang yang berhak menerima zakat itu yakni ada orang
fakir, orang apa lagi? Orang miskin, orang yang sedang berjalan jauh atau fisabilillah, terus dan lain-lainnya. Nah, sebelum masuk ke syarat wajib zakat mal, Bapak mau kalian berdiri dulu untuk jadi daripada ngantuk yang belakang, daripada ngantuk, daripada untuk ice breaking dulu. Nah, untuk menambah semangat kita dalam belajar, Bapak mau dari April kita pegang rang sering apa namanya gini? Perempuan ya, perempuan laki-laki gitu. Perempuan laki-laki. Nggak jadi dia kamu berempat panjang ini. Ya. Jauh. Namanya perempuan laki-laki. Tuh, silakan. Nah, berarti sampai kuncinya lain. Kalau Bapak bilang ke kanan, kalian ke kiri. Mata jadi bangkunya nih geser-geser terlalu. Apa di belakang? Di belakang. Kalian dikit-dikit tanpa. Balikannya betul. Kalian harus mundur. Kalau belum mundur kalian harus maju. Oke. Ayo kita menang. Kita mulai ya. Percobaan dulu. Nanti yang salah ada hukumannya. Harus menggombali. Mau cobain Bapak aja. Ya. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Depan. Belakang. Kanan. Kiri. Satu lagi ya, tes konsentrasi yuk. Ya, jangan ya. Oke. Siap. Belakang. Kanan. Bapak yang mana nanti? Kanan. Kita lanjut ke syarat wajib zakat mal. Nah, seorang yang berkewajiban membayar zakat mal apabila telah memenuhi syarat berikut. Di antaranya yang pertama Islam, yang kedua merdeka. Maksud dari merdeka itu apa? Maksudnya merdeka dari perbudakan. Di zaman dulu tuh masih ada budak. Kalau sekarang udah nggak ada. Ada yang barudak. Sudah budak lu. Dari budak ada yang barudak. Kalau pembantu mah Pembantu bukan untuk ART. ART itu beda. Kalau budak itu di bawahnya pembantu. Jadi kalau pembantu itu kan masih. Jadi yang ketiga balik dan berakal. Orang gila nggak wajib. Jadi bagi teman-teman adik-adik yang punya tetangga yang gila dia nggak wajib bayar zakat. Mempunyai harta yang sudah mencapai satu nisab jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa syarat harta sehingga seorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat harta tersebut, yaitu hak milik penuh. Dari hak milik penuh itu jadi harta tersebut yang kita ingin zakatin itu hak punya kita semua, bukan ada orang punya lain. Misalnya, Bella, kamu punya harta mencapai nisab misalnya emas 85 gram, tapi harta tersebut punya milik kamu semua, nggak ada di punya Askia, nggak ada, 1% pun nggak ada. Kedua, tidak ada hak orang lain dalamnya. Juga berkembang memiliki potensi produktif atau memberikan keuntungan, jadi kayak usaha-usaha. Jadi kalau misalnya kita mempunyai harta tapi kita nggak punya pemasukan lagi ke depannya, itu nggak wajib zakat mal.
Nah, nisab yaitu jumlah minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Nanti ada di praktek, nanti kita praktekkan. Haul yaitu telah dimiliki atau berlaku selama 1 tahun, digembalakan di rumput atau tanpa membeli, khusus zakat binatang ternak. Berikut syarat wajib harta. Nah, bukan syarat zakat mal doang, jadi syarat wajib harta juga ada. Dan pun syarat harta yang terkena kewajiban zakat mal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tadi kepemilikan penuh harta halal dan diperoleh secara halal. Misalnya dari ada si Bobby ya punya harta banyak, tapi si Bobby ini harta tersebut dari hasil maling. Nah itu nggak boleh. Yang kedua, harta yang dapat diperkembangkan atau diproduktifkan. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ketiga, mencukupi nisab. Yang keempat, bebas dari utang. Misalnya adik KF mempunyai utang pada dia Eropa, baik itu 2.000, 3.000, itu nggak boleh untuk bayar zakat mal, tidak wajib. Yang kelima, mencapai haul atau dapat ditunaikan secara panen. Selanjutnya kita praktek. Nah, di sini Bapak mempunyai tabel-tabel perhitungan. Jadi gini. Emas atau uang periode itu 1 tahun, dalam waktu 1 tahun sebanyak 85 gram. 85 gram kita hitung ya. Kadarnya 2,5%. Jadi 85 gram kalau emas tahun sekarang itu harganya itu kan kita ambil misalnya 1 juta ya. 1 juta 1 gram kita kali 85 gram. Ini berapa? Coba hitung teman-teman. 85 nah, jadi 85 juta. Nah 85 juta ini kita kali lagi 2,5% kali 2,5% lagi. Jadi berapa? 2 juta 2 juta 100 dikali ya, dikali 2,5%, jadi 2 juta 100 1 juta 200 2 juta 125. Jadi segini yang harus dikeluarkan per tahun. Nah ini pun emas atau uangnya itu yang disimpan bukan dipakai. Misalnya 1 gram dipakai di tangan atau dikalungin gitu, itu nggak wajib dizakatin. Jadi maksudnya dari emas atau uang ini yang ditimbun tuh disimpan di lemari, di bawah kasur, di tanah, wajib dizakati. Selanjutnya perak dalam waktu 1 tahun 595 gram bahkan lebih. Sama dihitungnya juga seperti tadi. Salah harga perak lebih murah kan dari emas, berarti 200.000 kita ambil. Harga perak 200.000 rupiah. 200.000 dikali 595 gram. Ini berapa? 1 juta 100 juta 119 juta 19 juta kita kali 2,5%. 2,5% sama dengan 2.975. Berapa? 2.975. Berarti segini yang harus dikeluarkan dalam per bulan. Selanjutnya yakni unta. Nah, unta karena di Indonesia nggak ada unta itu mutiara. Per tahun misalnya ada 5 ekor, dalam 1 tahun itu udah mencapai nisab dan punya 5 unta. Jadi wajib dikeluarkan zakat mal sebanyak 1 ekor kambing betina.
1 ekor kambing berarti kalau misalnya kita hargain ambil contoh di Indonesia 7.500.000. Sapi sama seperti unta, sapi di Indonesia 1 tahun enak-enak baik 30 ekor sampai nisab 30 ekor atau lebih. Nah itu pun agak ada yang mati, agak ada yang ini. Itu wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Berikut juga kambing 1 tahun 40 ekor, jadi wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Nah dagangan per tahun 85 gram emas 2,5%. Kalau dagang hitungan sama kayak 85 gram emas. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya belum kita ini ada evaluasi. Evaluasinya ialah cerdas cermat ya. Jadi Bapak tunjuk untuk menunjukkan apa kayak Bapak kasih pertanyaan gitu pada adik-adik dan wajib dijawab. Pertanyaannya apa definisi zakat mal? Askar? Iya. Zakat harta, betul. Siapa aja orang yang berhak menerima zakat? Farid. Orang miskin, orang fakir, terus ambil zakat, terus mualaf, orang yang dalam perjalanan, musafir, terus orang yang terlilit hutang. Ini. Nah, untuk evaluasi selanjutnya, nanti Bapak punya lembar soal 3 soal, jadi kalian harus berkelompok ya. Berkelompok. Bapak mau kelompok perempuan laki-laki. Ini kamu berempat, jadi 5 soal ini. Aku perempuan. Ya, perempuan. Betul, ini laki. Ini ngerjain soalnya ya. Buat semua orang laki. Waktunya mau. Ya. Ini ngerjain. Buat PR Pak. Ya buat PR kan? Ya buat PR Pak. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan, oke? Baik. Makan bubur sumsum pakai garpu. Ada kata-kata Bapak yang salah, mohon dimaafkan. Makan bubur sumsum pakai garpu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa penutup dimulai. Silakan ketua dipimpin doa. Sebelum menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan baca basmalah dan doa kepada Tuhan Majlis. Basmalah dan doa Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan boleh keluar dulu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya.